Nggak sampai Pulau Rote. Apa kabar? Senang sekali rasanya kita bisa kembali berjumpa dalam program kesayangan Anda, Doncast. Saya Doni De Kaiser dan saya bersama sahabat saya, jurnalis Tasya Lutmila. Halo Tasya, apa kabar? Halo Doni. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke. Sehat, bahagia, dan penonton juga happy. Lebih happy lagi karena kita dapat oleh-oleh dari Presiden Prabowo kan, ya, yang baru pulang dari Timur Tengah. Kunjungan yang cukup padat, ada 5 negara Timur Tengah yang didatangi dengan cukup kilat ya. Yes, tapi positif lah ya tahunnya semua ya. Nah, karena Tasya tadi menyebutkan kata kuncinya Timur Tengah, kita harus diskusikan ini ya dalam program Doncast kali ini, tentunya dengan orang yang sangat ahli menguasai Pertimur Tengahan. Pertimur Tengahan. Ya? Iya. Makanya kali ini dalam edisi spesial kita akan diskusi tentang Timur Tengah bersama pengamat Timur Tengah, yaitu sahabat kita Hasibullah Satrawi. Selamat berjumpa Mas Hasib. Selamat berjumpa Bang Don dan Mbak Tasya ya. Iya. Jadi panggilannya apa sekarang? Don't touch. Langsung berbeda ya. Mungkin kita harus kasih penjelasan juga ya pemirsa setia. Iya. Bahwa saat ini. Ini disclaimer nih ya. Harus kasih penjelasan kenapa saya yang ada duduk di tengah hari ini. Karena nih menggantikan Bang Don yang biasanya ada di sini memang sedang berhalangan hadir. Ada tugas ya. Iya. Tapi apapun, siapapun, dan seperti apapun meja ini tetap bundar kan. Itu dia. Dan warnanya tetap gitu. Tetap sama, oke. Tapi kita tidak mau membahas meja bundar ini, Mas Hasib. Ya. Yang kita membahas oleh Presiden Prabowo Subianto dari Timur Tengah. Apa yang menarik bagi Anda? Ya. Yang pertama tentu kita ucapkan selamatlah kepada Bapak Presiden atas kunjungannya yang luar biasa, padat, dan mungkin juga oleh-olehnya yang cukup bagus kita harapkan. Dan yang tidak kalah penting, rupanya Pak Presiden juga ingin mudik kan. Itu beliau ke Yordannya dan itu dapat sambutan luar biasa. Saya lihat sambutannya di sana dan saya yakin masyarakat di sini juga senang karena melihat presidennya disambut sedemikian rupa. Nah itu yang pertama, oleh-olehnya dulu. Dan yang kedua tentang kunjungannya, saya terus terang Mas Doni, di antara orang yang mungkin bisa dibilang menikmati gagasan-gagasan yang selalu disampaikan oleh Presiden Prabowo ini. Bahkan saya bilang sampai sekarang saya agak susah untuk menemukan celah kritik di dalam statement-statement gagasan-gagasan yang disampaikan oleh beliau semenjak beliau terpilih sebagai presiden dan sekarang ya. Ini tulus nih ngomongnya nih. Sulit menemukan kritik, benar. Nah, dalam konteks gagasannya. Jadi bagaimana tentang visi kerakyatan, bagaimana tentang kepemimpinan itu mestinya arahnya kemana. Jadi itu yang saya bilang sebagai pemimpin kan memang butuh ide agar masyarakat ini kira-kira tahu akan kemana. Nah soal prakteknya itu lain hal yang menurut saya kita bisa banyak di situ. Nah dalam konteks itu saya ingin melihat yang disampaikan Pak Presiden kemarin itu justru dimulai dengan sesuatu yang membuat saya yang menikmati ide-ide yang disampaikan kepemimpinan selama ini agak sedikit tercengang karena tiba-tiba dimulai dengan pernyataan yang menurut saya cukup jelas bahwa akan evakuasi 1.000 warga Gaza dan kemudian ditambah lagi tahap pertama. Ya. Jadi ini yang menurut saya terus terang agak pahit di tengah kopi yang coba kita hirup gitu ya. Ini sebelum berangkat berarti. Sebelum berangkat ya. Dan itu seakan-akan langsung menjadi sebuah pernyataan yang sangat jelas sekali dan disampaikan oleh Bapak Presiden kan. Apalagi kalau kita lihat itu kan disampaikan setelah beliau menyampaikan kritik dalam tanda kutip kepada timnya sendiri yang selama ini dianggap kurang bagus ke publik. Jadi Pak Presiden tampil dengan itu yang bagi saya justru agak problem jujur. Walaupun di masyarakat terbelah dua, tapi saya yang mengikuti perkembangan di Timur Tengah sebagai pengamat termasuk dalam perang ini agak terkejut dengan itu. Kenapa saya selalu sampaikan Mas Doni bahwa perang Gaza per 18 Maret itu sebenarnya memasuki era baru yang saya bilang sudah nggak bisa lagi disebut sebagai lanjutan dari perang sebelumnya. Bahkan secara kategori bisa kita bilang ini sudah perang Gaza jilid 2. Yang artinya berarti berbagai macam pendekatan dan perkembangannya tidak bisa lagi memadai dipahami dalam konteks perang Gaza sebelumnya. Yang membedakan jilid 2 dengan jilid 1 apa?
Mas? Ya, salah satunya adalah adanya dua hal. Yang pertama, target yang sudah berbeda, target perang terutama dari sisi Israel yang berbeda dari perang Gaza jilid 1. Kalau perang Gaza jilid 1 clear tujuannya adalah 3, yaitu membebaskan sandera Israel, menghancurkan Hamas, atau mungkin membebaskan Palestina dari kelompok perlawanan. Ya, itu tujuannya, nggak ada yang baru. Tapi di perang Gaza jilid 2 itu sudah ada yang baru, yaitu yang disebut sebagai usir paksa warga Gaza dengan berbagai macam cara yang dilakukan oleh Israel. Dan titik berubah menjadi perang Gaza jilid 2 itu menurut Anda di mana? Itu secara kategori di lapangan dimulai di 18 Maret ya. 18. Karena kita tahu tanggal 31 itu sudah berakhir gencatan senjata dan perang dimulai lagi oleh Israel itu pada tanggal 18 Maret itu. Nah, karena itu berbagai macam perkembangannya berbeda dari yang terjadi sebelumnya. Nah, pernyataan Pak Presiden itu kemarin, ini kilas balik aja ya, itu kan terjadi dalam perkembangan itu. Karena itu reaksinya banyak sekali yang mengkritik. Saya juga di antara orang yang memberikan catatan di situ. Catatan dalam pengertian begini, kalau tidak ada perkembangan baru ini, jangankan 1.000 atau bahkan 2.000, lebih banyak lagi saya yakin masyarakat Indonesia welcome untuk menerima orang-orang Gaza dirawat di Indonesia. Karena belum ada persoalan yang baru ini. Tapi dengan adanya tujuan yang baru ini, yaitu usir paksa warga Gaza, maka kemudian orang menjadi mengkaitkan dengan usir paksa tadi. Jadi kalau seumpamanya 1.000 warga Palestina dibawa ke sini, siapa yang bisa menjamin mereka bisa kembali? Ya. Okay. Dan itu nanti terkonfirmasi oleh katakanlah testimoni teman-teman yang ada di lapangan, yang katakanlah bertugas di Gaza, yang istilahnya sebagian masyarakat Gaza juga mempertanyakan dari mana ide ini, kok tiba-tiba kok ada ide seperti ini, jangan-jangan kalian yang ada di sini. Misalkan salah satu narasumber yang pernah ketemu, saya mengikuti di salah satu media menyampaikan seperti itu. Jadi itulah yang menurut saya kunjungan ini berawal dari itu. Walaupun kabar baiknya di lapangan, di dalam agenda-agenda berikutnya ya kembali kepada kamu selama menurut saya, Mas Denny, bahwa kepentingan nasional itu menjadi penentu bagi kebijakan-kebijakan sebuah negara terhadap negara luar, termasuk kunjungan Pak Prabowo. Saya yakin itu kepentingannya adalah ekonomi Indonesia, kemudian mungkin persenjataan Indonesia, mungkin juga perkembangan ke depan yang menjadi kebutuhan. Ini menjadi menarik ya Doni, karena memang ketika berangkat saya ingat benar kita sempat wawancara juga dengan Mas Hasib untuk membahas seolah-olah memang keberangkatan Prabowo itu adalah untuk membahas bagaimana kita akan menerima 1.000 pengungsi Gaza. Tetapi hasil dari kunjungan itu kemudian tidak terlalu banyak membahas soal Gaza dan Palestina, hanya di Mesir dan Arab yang kemudian ada mungkin 1-2 pernyataan bahwa kita akan mendorong gencatan senjata permanen, mengutuk pengusiran, mendukung pembentukan negara Palestina merdeka. Tapi itu sedikit sekali dibandingkan dengan hasil-hasil kesepakatan ekonomi misalnya. Iya. Bagaimana Anda melihat itu? Ya, saya tentu yang pertama meletakkan bahwa tidak ada yang disampaikan Presiden itu yang tidak disengaja. Itu pasti sudah by design. Ada tujuannya. Bisa jadi memang tujuannya untuk dapat perhatian, diketahui oleh masyarakat bahwa ini adalah menarik tujuannya. simpati publik. Iya. Dan pasti ada tujuan-tujuannya itu. Dan yang kedua, justru menurut saya cukup menggembirakan kita memahaminya. Kalau akhirnya dalam tanda kutip Bapak Presiden kalau tidak boleh mengatakan mengubah, tapi mungkin memperhatikan masukan-masukan. Karena minimal dari yang disampaikan Mbak Tasya tadi, dari pernyataan resmi yang disampaikan di beberapa negara, termasuk di Yordan, itu kan sebenarnya diksinya sudah mengarah kepada yang kita kasih masukan. Bahwa yang menjadi persoalan bukan soal evakuasi keluar, tapi bagaimana kebutuhan di dalam itu diutamakan. Misalkan soal apapun yang dibutuhkan kita siap untuk bantu, itu disampaikan di Yordania. Bahkan kita berupaya agar posisi Palestina ini semakin kuat dalam rangka. Jadi hal-hal yang selama ini memang menjadi perdebatan di Timur Tengah, yang kalau menurut Bapak Mustafa Abdurrahman itu yang pengamat menurut saya senior yang sangat kita kagumi. Itu beliau sampaikan dua memang sekarang mazhabnya. Yang pertama adalah pembangunan Gaza dengan merelokasi warganya.
Itulah mazhabnya Trump dan teman-teman. Jadi mereka ingin bangun Gaza dijadikan KR Vera, tapi warganya keluarkan dulu dan kalau nanti balik lagi mungkin harus beli lagi Mas Doni gitu. Karena tiba-tiba tanahnya udah dikuasai pihak lain kan. Lalu yang kedua, nah itu yang kita ingin, pembangunan Gaza tanpa merelokasi atau mengevakuasi warganya. Itulah yang dipelopori oleh negara-negara Arab, terutama Mesir, Yordania, dan negara-negara Arab Teluk. Nah, yang disampaikan Pak Presiden, terutama di Yordania yang saya ikutin, itu kan sudah senada dengan ini. Apa yang menjadi kebutuhan Palestina di sana, itu yang akan kita utamakan. Walaupun sekali lagi Mbak Tisa, kita juga menunggu karena beliau akan laporan kepada kabinet secara umum dan sampai hari ini saya sendiri belum tahu apa aja yang detailnya disampaikan. Kalau Mas diundang di rapat kabinet. Biasanya Mas Doni biasanya tahu lebih dulu gitu kan. Soalnya mata-matanya banyak ini beliau ini. Gak apa-apa kalau dimejakan di sini. Cuma mungkin menariknya begini ya, Tas, kalau kita bicara komunikasi politiknya Presiden dengan kantor komunikasi kepresidenan yang ada, PCO, soal narasi 1.000 warga Gaza itu mungkin sangat seksi disampaikan di bandara ketika Presiden mau take off. Ya kan? Karena untuk mendapatkan dukungan moral dari masyarakat Indonesia. Tetapi seperti yang Anda katakan, ya ternyata memang bisnis adalah... Kalau saya Mas Doni dengan dua diksi yang sudah sangat definitif, itu menunjukkan konstruksi pikiran lebih besar dan itu yang saya khawatir gitu. Dan alhamdulillah semoga nggak terjadi gitu kan. Apa yang Anda khawatir? Ya, 1.000 itu kan tahap pertama. Iya, 1.000 dan tahap pertama itu kan sudah mengacu kepada ide. Kenapa ada tahap pertama? Berarti akan ada tahap kedua, ada tahap ketiga. Apakah idenya evakuasi seperti yang diinginkan oleh Trump kan menjadi ke situ gitu. Seandainya yang digunakan adalah ya kita akan upayakan warga Gaza yang membutuhkan bantuan medis, kita akan mungkin sekali apa istilahnya nyodok 2-3 bola kena karena ini sekali dayung 2-3 bola terlampaui karena terkait juga dengan Trump tarif kali ya untuk mengambil hatinya sebagai bagian negosiasi ke Amerika Serikat. Misalnya gitu. Saya sebagai manusia komunikasi gitu ya, makhluk komunikasi, kita hidup ini sebagai makhluk komunikasi. Sekarang ini kan itu menjadi persoalan utama banyak negara. Jadi saya yakin negara-negara pun banyak melakukan kebijakan dalam konteks perang tarif atau dalam konteks menghadapi persoalan-persoalan yang timbul dari perang tarif. Itu tafsirannya. Karena sekali lagi sebagai manusia yang hidup, kita terpengaruh dengan berbagai macam yang ada dan kebetulan sekarang yang menjadi soal bagi banyak negara, bagi banyak presiden itu adalah bagaimana bisa menyelesaikan dan menghadapi soal tarif menarif ini yang mungkin hanya Cina yang agak berani bukan agak, memang berani dia. Kalau bicara tafsir memang orang yang pernah mukim di Mesir itu lebih ahli dibanding yang tidak. Kita harus jeda dulu, nanti kita masih akan lanjutkan, masih bicara lebih panjang lagi soal bagaimana juga tentang konflik di Gaza per hari ini, seperti apa petanya, nanti Mas Hasibullah mungkin bisa menjelaskan seperti apa nanti di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama Doncast, kami akan kembali sesaat lagi. IBL tahun ini, jangan lupa nonton IBL di Nusantara.